Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Iman bukan sekadar ungkapan kata. Percakapan Yesus dengan murid-muridnya diawali Yesus dengan sebuah pertanyaan. Kata orang, siapakah anak manusia? Beragam jawaban atas pertanyaan ini. Ada yang katakan Yohanes Pembaptis, ada yang katakan Elia, Yeremia, pokoknya salah seorang nabi. Masing-masing dengan pemikirannya. Tapi yang jelas Yesus ditempatkan tidak lebih dari seorang nabi atau rabi. Tapi Yesus sendiri ingin mengetahui konsep pemikiran murid-muridnya tentang dirinya setelah mereka hidup dan bergaul dengannya selama kurang lebih 3 tahun. Yesus ingin tahu sejauh manakah mereka memahami dirinya dan mengenalnya setelah mereka hidup dan mengalami banyak hal bersama Yesus. Mereka sudah melihat Yesus bekerja dan melayani selama ini. Apakah mereka telah mengenal Yesus dengan baik dan benar? Itulah sebabnya dengan tegas Yesus katakan, menurut kamu siapakah aku ini? Matius 16 ayat 15. Jelas-jelas yang dituntut Yesus di sini jawaban pribadi mereka. Yesus inginkan adanya suatu pengakuan pribadi mereka terhadap dirinya setelah mereka hidup dan bergaul dengannya. Jadi bukan apa kata orang, tapi apa kata mereka sendiri. Apa kata hati mereka tentang Yesus sesuai dengan pengalaman hidup mereka dengannya. Bagi Yesus ini sesuatu yang sangat penting, karena dengan adanya pengenalan yang baik dan benar akan Yesus, selain mereka dapat menentukan sikapnya terhadap Yesus, mereka juga dapat menempatkan Yesus secara tepat dalam kehidupan mereka, baik pribadi maupun keluarga dan persekutuan. Sebagaimana biasa Petrus mewakili teman-temannya, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, ayat 16. Ini suatu ungkapan keyakinan yang kuat dari murid-muridnya setelah mereka hidup dan bergaul dengan Yesus. Suatu pengakuan iman yang lahir dari pengenalan mereka akan Yesus Tuhannya setelah mereka hidup bersama dengannya lebih kurang 3 tahun, bahwa Yesus adalah penyelamat dan penebus mereka dan manusia. Itulah sebabnya Yesus katakan, bukan manusia yang mengatakan kepadamu, tetapi Allah Bapa di sorga, ayat 18. Dan firman Tuhan dengan tegas katakan, berdasarkan pengakuan ini Yesus membangun jemaatnya. Matius 16 ayat 17-18. Pengakuan mereka membuat mereka mampu menentukan sikap mereka terhadap Yesus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu pengakuan iman mereka begitu berarti bagi pembangunan jemaat. Saudaraku, yang Yesus inginkan dari kita yang mengemaninya adalah jawaban dari masing-masing kita secara pribadi. Siapakah Kristus untuk aku? Jelas pengakuan iman adalah jawaban masing-masing kita terhadap Tuhan dengan karya keselamatannya. Keputusan pribadi kita dengan Tuhan melalui pengenalan dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang. Hati-hati, pengakuan iman berdasarkan apa kata orang sulit bertahan di tengah-tengah tantangan kehidupan. Sebaliknya pengakuan iman yang berdasarkan keputusan hati untuk mengikuti Kristus akan mampu bertahan sekalipun banyak masalah dan tantangan kehidupan. Jelas pengakuan iman di sini menuntut suatu tanggung jawab iman, karena pengakuan iman bukan sekadar ungkapan kata atau ucapan bibir, tapi harus nyata dalam perbuatan nyata kita yang berkenan kepada Allah dan mempermuliakannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Tuhan Yesus bentuklah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.